Manggara, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan ini yang sangat saya hormati dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para dewan juri yang hadir di Kabupaten Tabanan di tahun 2022 ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan lomba best practice, kemudian yang saya hormati Ibu Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kediri, Bapak Ketua K3S, rekan-rekan panitia yang lain, para peserta, banyak kepala sekolah saya lihat ya. Jadi hari ini kepala sekolah dan guru ya untuk kegiatan best practice. Sebenarnya ya tidak perlulah terlalu formal-formal begini ya. Yang penting tujuannya tercapai, dan panitia kebetulan juga undangnya bersamaan gitu. Undangnya bersamaan, dan saya juga dikejar ada kegiatan lain pada hari ini yang sangat padat. Pada intinya tentu saya ucapkan terima kasih ya. Kita di Kabupaten Tabanan pada Hari Pendidikan Nasional ini bisa melaksanakan kegiatan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan dalam hal perencanaan, karena sejatinya perencanaan kami tidak tersiapkan gitu, tidak tersiapkan dengan baik dalam proses perencanaan di tahun sebelumnya, sehingga atas koordinat formal dalam rangka melihat untuk pendidikan kita, sehingga kolaborasi kuat dan simultan itu nantinya terbangun untuk meningkatkan kualitas ya, dengan harapan masyarakat dan harapan lembaga besar Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Ya, kita dari Tabanan mengawali itu, saya yakin dengan kolaborasi. Baik, dengan mengucap Om Awigenam Astu Namo Sidam, pelaksanaan lomba best practice untuk kepala sekolah dan tenaga pendidik guru pada hari ini, saya buka dengan bersama. Untuk program Lidi dan Kali ini adalah merupakan akronim dari literasi digital dan kantong literasi, seperti itu. Literasi digital menurut pengertian Polster yang tidak bacakan, kemudian sudah jelas. Kemudian untuk kantong literasi. Nah, untuk kantong literasi atau yang saya singkat menjadi Kali ini adalah merupakan forum grup WhatsApp seperti itu. Nanti semua siswa akan masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut. Kenapa menggunakan grup WhatsApp? Karena memang itu yang bisa dilakukan di sekolah kami. Mereka dalam mengirimkan aktivitas literasinya ke dalam kantong literasi, seperti itu. Itulah kantong literasi. Kemudian kami lanjutkan metode pelaksanaan. Ini berlangsung sudah jelas di SD kami, Banjar Pesagi, program sekolah penggerak tahap 1. Mohon doa untuk yang ada di sini, semoga di seleksi tahap kedua ini kami lolos, seperti itu. Nah, setelah itu kita mengundang orang tua siswa, bukan menginformasikan kepada orang tua siswa tentang program ini, karena kita menggunakan media digital berupa gadget seperti itu. Jadi kita harus minta izin kepada orang tua. Kemudian saya menggunakan saya untuk memilih judul ini adalah yang pertama, adanya program dari pemerintah, yaitu untuk meningkatkan karakter siswa, terutama di bidang pendidikan, dengan memberikan pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter. Satu, suplemen untuk mendukung penanaman karakter, terutama kejujuran di kalangan dunia pendidikan. Dan manfaat secara praktis, yang pertama sudah tentu bermanfaat bagi guru, di mana agar guru dapat menumbuhkan sikap atau karakter kejujuran siswa di setiap pembelajaran yang dilakukan. Garis besar tentang konsep alur pikir dan praktis kami,
golden egg learning loss yang terjadi pada anak didik kami. Ya kendalanya beberapa antara uji dan juga hasil sampel. Untuk best practice kali ini saya Putra mengenai perhitungan. Latar belakang best practice kali ini adalah Universitas Terbuka tahun 2014. Mereka mengatakan bahwa usia dihitung classroom sudah itu ada yang sudah menguasai itu terkait dengan Google Meet-nya, lagi ada yang spreadsheet-nya itu kita yang kumpulkan itu. Setelah kita kumpulkan kira-kira mana yang kira-kira efektif nanti untuk kita berikan kepada guru sehingga nantinya guru itu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Umpamanya anak yang di milenial itu beda jauh dengan kita ya, kita jujur. Kira-kira apa sih efektifnya itu Pak Man? Satu poin saja Pak Man. Jadi untuk di dalam proses pembelajarannya itu kalau teman-teman guru melaksanakan itu dengan menggunakan Google Classroom-nya, dia itu bisa artinya menyampaikan suatu materi itu kepada seluruh kelas itu bisa. Enteng deh. Itu mantap. Itu memang tujuan kita. Jadi kurang satu paragraf saja. Oh ini, masuk semua masuk. Nawakan yang Bapak. Iya, Bapak. Terus kita yang jadi mata, kan Bapak. Sampurna ruwet-ruwet. Bilang apa lu tidak ngerti? Judulnya kenapa? Iya, Pak. Implementasi tutorial dan seterusnya. Nah itu nyambung ke masalah tujuan mengetahui. Nah, tolong itu direvisi. Meningkatkan kualitas gerakan literasi sekolah dan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tabanan. Adapun yang melatar belakangi dari permasalahan ini, bahwa di SMP 1 sebagian warga masyarakat menganggap bahwa sekolah unggulan, masih menganggap sekolah unggulan. Walaupun sebenarnya dari sistem penerimaan siswa barunya itu salah satunya lewat jalur zonasi. Sehingga kami dituntut untuk selalu membuat terobosan inovasi terkait dengan menunjang prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, berangkat dari itu, sejalan dengan program pemerintah, kami di sekolah membuat program unggulan yaitu gerakan literasi dan pendidikan karakter, di mana di sekolah kami telah menyiapkan pojok baca, membaca di luar kelas maupun membaca di perpustakaan. Ternyata hasilnya belum maksimal karena sebagian besar siswa menganggap bahwa hanya sekedar membaca dan membuat resume, itu yang terjadi. Begitu juga dengan pendidikan karakter yang selama ini kita jalankan hanya salam dan tepuk tangan PK saja, itu sehingga menimbulkan kejenuhan yang sangat luar biasa terhadap siswa. Sehingga dalam pikiran saya, jujur saja, waktu cara jadi kelas saya baru 2 bulan, saya punya kok ini bagaimana caranya kita meningkatkan. Sehingga saya punya ide yang rembuk bersama teman-teman tim literasi, teman-teman Lokasek, bagaimana kalau kita membuat program gerakan literasi sekolah dan mendidik karakter di SMP Negeri 1 Tabanan. Berikut manfaatnya sudah pasti ada untuk siswa, guru, dan tenaga pendidikan yang tidak akan bacakan satu persatu. Terus kajian teori yang saya lakukan di sini, pertama adalah gerakan literasi sekolah di tahap pembiasaan yang selama ini kita lakukan 15 menit sebelum pembelajaran mulai, maupun pada tenaga pendidikan bahwa kita punya program baru sehingga tidak ada kesalahpahaman nanti. Terus yang Tidak muncul ya Pak? sebelumnya memang muncul, terutama untuk anak-anak akademik itu bisa muncul, tapi anak-anak yang non akademik dalam hal ini karena tidak difasilitasi, kita biasanya hanya mencari itu saja tanpa ada lahir yang baru-baru saja, itu berdasarkan data yang kita punya dari sistem masuk ke sekolahnya dalam investasi kemarin. Ya baik Pak. Di sini juga Bapak bercerita tadi ada, walaupun sudah ada perpustakaan khusus ya, untuk perpustakaan secara permanen, tetapi masih ada di program militer ini dengan mengadakan ruang pojok baca.
Kira-kira menurut yang Bapak buat ini apa sih manfaat daripada pojok baca yang sudah masing-masing kelas ya? Enggak, untuk pojok baca kita siapkan di luar halaman, di luar kelas. Ketika anak-anak misalnya tidak ada gurunya atau diberikan tugas atau mungkin gurunya izin sehingga dimanfaatkan untuk anak-anak membaca. Sehingga dari sana lahir ide-ide membuat rangkuman atau kadang-kadang guru yang tertentu mengarahkan ke pojok baca apa buku yang ada di sana silakan dibuat. Oh jadi pojok baca ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Pak Dewan Juri dan Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Gede Arse. Yang satu sorok dengan Pak Ketut Gede Stadion ini sorok Ketut Gede ini. Bukan mirip ini Bapak Ibu semuanya. Sebelum yang menyampaikan secara umum tentang best practice yang dia buat, perlu dia sampaikan bahwa saat ini yang bertugas di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atas. Kemudian best practice ini yang lakoni dulu waktu yang bertugas di SMP Negeri 3 Pupuan. Yang bertugas di sana mulai tahun 2017 sampai 2022 awal. Kemudian 2022 Maret yang bertugas di SMP 6 Pupuan. Mohon dimaklumi seperti ini. Bapak Ibu, judul best practice saya yang dia lakoni di SMP Negeri 3 Pupuan yaitu optimalisasi peran warga sekolah dalam pengelolaan kebun sekolah di SMP Negeri 3 Pupuan. Optimalisasi peran warga sekolah dalam pengelolaan kebun sekolah di SMP Negeri 3 Pupuan. Nah, yang melatar belakangi saya melakukan praktik ini di SMP 3 Pupuan, yakni yang pertama yang menyadari bahwa kreativitas kepala sekolah itu diperlukan guna mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah kita SMP Negeri 3 Pupuan itu berdiri di atas lahan yang luas, kurang lebih 8.900 meter persegi, belum dimanfaatkan secara optimal. Kurang lebih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, dari latar belakang itu dirumuskan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana warga sekolah dapat berperan dalam pengelolaan kebun sekolah. Kedua, bagaimana hasil dan dampak yang diperoleh. Ketiga, apakah terdapat faktor yang menjadi kendalanya dan pendukungnya apa. Kemudian, bagaimana rencana tindak lanjut dan dari peran warga sekolah dalam pengelolaan kebun sekolah. Bapak Ibu semuanya, berangkat dari permasalahan itu ada tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, untuk mengetahui peran warga sekolah dalam pengelolaan kebun sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil dan dampak yang diperoleh dari peran aktif warga sekolah dalam pengelolaan kebun sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dan pendukung peran serta warga sekolah dalam pengelolaan kebun sekolah. Dan yang keempat, untuk akhirnya dicapai 50 itu loh, yang 55 itu luar biasa. Berarti pada kegiatan praktek baik ini dari 2018 sampai 2020 ya Pak, dari 45, 40, 55, berarti hasilnya sudah maksimal daripada program ini. Itu yang pertama. Terus Pak Dede, sekarang Bapak tugas di mana Pak? Di SMP 6 Pupuan 1 Atas. Oh, beda jauh kondisinya dengan di sekolah kami. Berarti ini praktek baik ini kan masih bisa? Ya, tapi di sana tidak bisa dipraktekkan, beda dukungannya. Oh beda? Beda, yang 1 Atap ini dia dulu 3 SD. Iya. Digabung menjadi 2 SD itu digabung jadi SMP dan 1 SD. Tempatnya sempit, tidak ada halaman kebun. Yang ada hanya lapangan upacara yang sisa. Dan judul saya suka, yaitu dari pemaparan terstruktur, mulai dari langkah-langkah seperti sita-sita yang Bapak lakukan dalam praktek baik ini, saya suka gitu ya. Cuman satu pertanyaan dia Pak, sebagai akhir daripada Bapak mengatakan tadi, respon daripada seorang warga sekolah, di antaranya ada siswa, ada guru, ada itu gede, Pak Tut D. Ini sama Pak. Kalau yang di rumah dipanggil Pak Tut D. Sama Pak. Oke, ini Pak, pertanyaan ini nilai nominal yang terakhir ya 20.000
1.100.000 itu dalam bentuk nanti kopi yang sudah kopi begitu panen langsung ditransfer. Begitu. Nyotan yang Bapak itu pasti memakai nikel juga. Pasti tegak apa? Kita jelaskan prosesnya. Jadi dalam hasil panen kering ini, kering sudah mesti istilahnya betul. Nah, kita petik merah kopi itu setelah musim panen kopi itu kita dengarkan. Pajak hasilnya kepada orang dalam, itu berarti macet. Setelah itu kita ukur ani manjat ini karena kepentingan kita orang dalam supaya kita tahu berapa hasil bersih dia. Ini setelah kering, kopinya dijemur, setelah mereka diselit, keluarlah biji kopi Seruan Lestari Bali. Biji kopi Seruan ini yang pertama 2018 45 kilo, kemudian 2019 40, yang 2020 55. Dan ada penurunan itu sesuatu yang wajar karena siklus panen kopi itu ya begitu. Semua dan Nama Budaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang mengikuti lomba best practice pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Wahyuni. Saya dari SD Negeri 1 Wonogiri, Kecamatan Selamajan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan best practice saya yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca nyaring melalui kegiatan membaca interaktif platform digital literasi code pada siswa kelas rendah di SD Negeri 1 Wonogiri. Ibu Bali ya Bu ya. Jangan grogi Bu, santai aja Bu ya. Ya luar biasa ya. Baik Bu Dian, sebenarnya saya tertarik melihat judulnya, untuk membaca judulnya itu dengan meningkatkan kemampuan membaca nyaring melalui kegiatan membaca interaktif platform digital ya Bu ya, melalui literasi code pada siswa. Yang saya menarik itu Ibu melakukan pada kelas anak kelas rendah. Nah, anak kelas rendah itu otomatis adalah kelas 1, 2, dan 3 kan seperti itu. Ibu mengajar kelas berapa? Ngajar kelas 3, berhubung di sekolah saya itu sedikit muridnya Bu. Jadi cuma kelas 1 dan kelas 3 aja jadinya. Kelas 2 kosong. Oh gitu, berarti Ibu gunakan di kelas rendah. Kelas rendah itu kan 1, 2, 3 ya. Sebenarnya saya tertarik dengan menggunakan ini karena mengambil di kelas rendah. Tadi kalau tidak salah saya mendengar Ibu juga anak-anak itu untuk melakukan ini dengan mendaftar gitu ya. Nah, yang pertama saya tanyakan itu karena di sini tidak terlampir RPP ya. Kalau terlampir RPP barangkali saya lihat dari langkah-langkah pembelajaran di pembelajaran inti ya. Kalau tadi itu kan mungkin di awal yang daring ini. Nah, kira-kira Ibu berikan sedikit aja tentang penjelasan proses strategi Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini kepada anak-anak yang kecil-kecil itu ya, yang kelas rendah. Pertama, jelas saya pasti komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, juga dengan teman sejawat saya yang mengajar di kelas 1. Kemudian saya juga komunikasikan dengan orang tua siswa karena kelas 1 itu kan masih ada pendampingan HP-nya itu masih orang tua yang memegang kan. Saya berikan juga itu komunikasikan dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, adapun yang melatar belakangi mengapa saya melakukan praktik baik ini di sekolah saya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang artinya menuntut segala
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari itu selayaknya sesuai dengan filosofi KHD tadi, selayaknya sebagai seorang guru hendaknya menciptakan atau memerlukan sebuah pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid atau sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu dengan apa ya? Itu dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Mungkin pertanyaan saya yang pertama itu apa itu berdiferensiasi? Diferensiasi itu bisa diartikan dalam sederhananya itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mewadahi perbedaan dari setiap individu siswa yang ada di kelas. Seperti itu, Ibu. Jadi adalah bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi ala Ibu? Nah, mungkin dari learning speed-nya, kecepatan anak belajar. Tidak mesti dari learning style, tapi Anda memahami karakteristik anak ini untuk belajar maksimal mencapai tujuan pembelajaran. Itu nanti terdiferensiasinya itu kelihatan dari misalnya tadi kan ada proses, ada konten dan segala macam. Kalau mau dari lihat konten, salah satunya adalah ketajaman atau keluasan atau kedalaman materi. Nah, bagi anak yang learning speed-nya slow, jangan terlalu lebar, jangan terlalu dalam. Nah, yang dasar aja belum bisa, apalagi dia nanti sampai ke pengayaan kan nggak mungkin. Nah, ini kan namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kebijakan itu. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas 19 itu ada dan diturunkan dengan peraturan menteri. Tetapi pertanyaan saya yang sangat amat mendasar, keunggulan Ibu menerapkan diferensiasi ini, bagaimana keunggulan yang Bu terapkan di sekolah ini yang bisa ditiru oleh orang lain? Ini yang belum nampak. Pada umumnya teori itu seperti itu aja, jadi input, proses, produk, dan hukum belajar. Tetapi keunggulan yang Bu terapkan itu yang bisa ditiru oleh yang lain, bagaimana? Yang menjadi best praktisnya Ibu, atau yang biasa-biasa saja seperti tataran kebijakan tadi gitu. Silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi keunggulan, kenapa sih harus pembelajaran berdiferensiasi? Nah, seperti tadi pengertiannya, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang menjadi wadah dari perbedaan siswa, bukannya membedakan siswa, bukannya seperti itu. Jadi keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi tidak hanya sekedar memang begitu, tetapi keunggulan Ibu menerapkan tataran kebijakan ini bagian mana unggul? Di mana unggulnya Ibu ini? Iya. Bagian yang unggul dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagian proses. Dan Ibu yang nerapkan di sekolah gitu loh. Ini teori semua Bu ambil dari tadi. Ibu sekolah tuh yang unggul itu yang mana gitu? Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leli Novian Sarjani, guru SD Muhammadiyah Tabanan, mewakili dari Kecamatan Tabanan dengan peserta terakhir hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tulisan best practice saya dengan judul meningkatkan kompetensi menghitung volume bangun ruang tabung melalui kerko masif dengan Google Classroom dalam pembelajaran daring siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Tabanan tahun pelajaran 2021-2022. Penulisan best practice ini berawal dari masalah ketika pembelajaran daring, yaitu sulitnya memberikan penjelasan materi matematika secara daring karena tidak bertatap muka dengan murid secara langsung. Yang kedua, kondisi peserta didik yang belum memiliki pengetahuan tentang IT dan aplikasi pembelajaran daring yang masih terasa asing bagi mereka. Akar masalahnya adalah peserta didik membutuhkan cara belajar daring yang mudah dimengerti dan menarik bagi mereka.
Rumusan masalah dalam penulisan saya adalah apakah treatment kerkomasif dengan Google Classroom dapat meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran matematika, menghitung volume bangun ruang tabung kelas 6 di SD Muhammadiyah Tabanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran matematika, menghitung volume. Buka buku halaman 17. Sudah? Di sana tercantum paksa itu nilainya 30. Ya. Itu lewat kuisis 80. ya, itu segitu. Makna angka 30, 80, 80, 70 apa? Mencerminkan apa di sana? Hasil kuisis? Tidak mencerminkan kompetensi. Iya, hasil kuisis individu sebelum diadakan kerkomasif, Bapak. Nah itu di sana disebutkan hasil kuis itu mencerminkan itu di atas apa kompetensi gitu. Apa itu kompetensi dari kuis gitu? Kompetensi diukur lewat kuis. Yang ini, yang uji kompetensi yang belakang, Bapak, yang uji kompetensi melalui selama 18, Bapak. Uji kompetensi melalui kerkomasif 18. Yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 kan tes individu secara kuisis. Terus yang nomor 18. Halaman 18, nomor 2 kan baru saya tulis uji kompetensi melalui kerkomas. Terus menguji kompetensi dengan hasil itu dengan cara apa instrumennya, Bu? Instrumennya apa? Dengan kerkomasi, Pak, dengan di Google Classroom kerja kelompok kemudian diberikan tugas. Nah tugasnya itu dalam bentuk apa dia? Soal, ada terlampir di Google Classroom. Soal apa, pilihan ganda atau soal? Oh, soal uraian ada di lampiran, Bapak. Nah itu tak? Iya, soal uraian. Ya. Berarti uraian pilihan ganda itu kan hanya mengukur nolin ya? Mengukur, ya, untuk meningkatkan kompetensinya anak. Ya. Nah, mengukur nolin kan? Nah ini yang saya pertanyakan. Selama Ibu menggunakan kurikulum 2013, yang namanya kompetensi itu tidak bisa terlepas dari 3 ranah: pengetahuan, knowledge, pengetahuan, sikap. Kalau itu mencerminkan kompetensi, berarti sikap, pengetahuan dari satu angka dia. Nyambung ya sama? Kalau sikap kan, misalnya anak itu di RPP belakang. Pendidikan Nasional Kabupaten Tabanan tahun 2022 telah berakhir. Untuk pengumuman hasil juara akan diumumkan pada tanggal 19 Mei 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketekunannya dalam mengikuti acara pada hari ini. Dan tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para undangan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.